Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang konsep ekowisata oleh Dr. Insinyur Asbar MSI. Yang pertama, motivasi wisata. Motivasi wisata fisik. Misalnya, istirahat fisik, ikut olahraga, rekreasi pantai, hiburan yang membuat tubuh tidak tegang, dan pertimbangan kesehatan. Yang kedua, motivasi budaya. Seperti keinginan mengetahui negeri lain, misalnya seni, adat istiadat, tari, lukisan, dan agama. Motivasi antar pribadi, seperti keinginan bertemu dengan muka-muka baru, mengunjungi teman atau sanak saudara, melarikan diri dari kegiatan sehari-hari. Kemudian motivasi status dan martabat. Kebutuhan akan pengakuan, perhatian, penghargaan, dan reputasi. Selanjutnya, klasifikasi wisata. Klasifikasi wisata terdiri atas 3, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan ekoturis. Wisata alam merupakan aktivitas wisata yang ditujukan pada pengalaman terhadap kondisi alam atau daya tarik panoramanya. Wisata budaya merupakan wisata dengan kekayaan budaya sebagai objek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan. Sedangkan ekoturis yaitu merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan perlindungan sumber daya alam, lingkungan, dan industri kepariwisataan. Dapat dilihat contoh dari gambar contoh wisata alam pada slide tersebut. Beberapa contoh wisata alam serta kebudayaan suku Mentawai, di sini terdapat beberapa ekowisata kebudayaan dan ekowisata alam. Kemudian ekowisata pertama kali diperkenalkan pada tahun 1900 oleh organisasi The Ecotourism Society, suatu bentuk perjalanan wisata ke daerah alami dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Dari ekowisata sendiri merupakan bentuk baru dari perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami dan berpetualangan, serta dapat menciptakan industri pariwisata. Appleward 99. Ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Adapun konsep ekowisata perairan dapat dilihat. Kemudian, adapun pendekatan ekowisata. Pendekatan ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Yang pertama, menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem perlindungan, melindungi keanekaragaman hayati, menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya. 2 aspek pengembangan ekowisata. Yang pertama, aspek destinasi dan aspek market. Selanjutnya, pariwisata bahari. Pariwisata bahari di sini. Selanjutnya, pariwisata bahari. Luas pariwisata bahari dengan yang pertama dengan 13.466 pulau,
95.181 km garis pantai, pantai dan laut yang indah, keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Indonesia memiliki potensi wisata bahari terbesar di dunia. Mann 1995, Allen 2002. Queensland, Australia dengan panjang pantai 2.100 km meraup devisa dari pariwisata bahari USS 3 miliar pada 2012. Total devisa sektor pariwisata Indonesia pada 2012 hanya USS 7 miliar. Potential location Map of Marine Tourism Indonesia. Indeks daya saing pariwisata dunia tahun 2013 dapat dilihat bahwa di Indonesia rank 2013 mencapai 70 dan rank 2011 mencapai 34. Selanjutnya, pembangunan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari. Pengembangan investasi di pulau-pulau kecil secara efisien atau berdaya saing berbasis masyarakat lokal dan ramah lingkungan oleh swasta nasional maupun asing. Kemudian, adopsi pulau-pulau kecil oleh BUMN, swasta nasional dan MNCs yang sudah eksis di Indonesia melalui program CSR. Adapun jenis kegiatan dan objek pariwisata bahari. Dapat dilihat jenis aktivitas pariwisata bahari. Ada beberapa, di antaranya yang sering dilakukan yaitu diving, snorkeling, fishing, marine park, underwater, ocean, perahu kapal pesisir di laut, berlayar, dan sebagainya. Beberapa contoh gambar yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata bahari. Dan beberapa contoh sarana dan prasarana wina wisata. KJA Farming Tourism, ini merupakan KJA, dan ada beberapa konsep wisata mangrove. Konsep wisata mangrove, tempat di mana tempat wisata mangrove ini dapat digunakan sebagai tempat persinggahan atau istirahat, jalan-jalan, dan dermaga terapung naik turun mengikuti gerakan pasang surut air laut, melihat hamparan ekosistem mangrove, komunitas burung, dan kehidupan di dalamnya. Seperti inilah contoh ekowisata bahari, beberapa jenis yang dapat kita pelajari dan kita kaji untuk menjadi pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ekosistem wilayah pesisir. Sekian dari saya, Arjuliani Sari, mengucapkan terima kasih.